Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran hari ini dimulai dengan rencana pembelajaran untuk 1 semester ke depan, di mana di sini akan dijelaskan sedikit mengenai bab-bab materi yang akan dipelajari. Yang pertama kita akan membahas materi mengenai sel. Nah, di sini ada subbab-subbab. Yang pertama ada komponen sel, kemudian struktur dan fungsi sel, kemudian ada kegiatan sel. Di bab kedua kita akan membahas mengenai bioproses di dalam sel, masih tentang sel ya. Jadi kita akan membahas aktivitas-aktivitas yang dilakukan di dalam sel, yaitu ada transport membran, kemudian ada reproduksi sel. Nah, reproduksi sel ini terbagi ke dalam 4 fase. Yang pertama ada profase, kemudian ke metafase, lalu ke anafase, dan ke telofase. Untuk bab ketiga, kita akan mulai dengan jaringan tumbuhan. Di dalam materi jaringan tumbuhan ini ada 4 subbab. Yang pertama ialah jaringan meristem, kemudian ke jaringan permanen atau kita biasa sebut jaringan dewasa, lalu ke transportasi pada tumbuhan, kemudian yang keempat ada titopotensi dan jaringan kultur. Nah, untuk jaringan hewan, kita masih membicarakan mengenai jaringan ya. Jadi di jaringan hewan ini ada 5 subbab. Yang pertama ada jaringan embrional, kemudian ke epitel, lalu ke jaringan otot, ke jaringan penguat, kemudian ke jaringan saraf. Jadi di sini kita akan membahas jaringan-jaringan yang ada di hewan, termasuk manusia ya di dalamnya. Nah, ini adalah jaringan-jaringan penyusun organ hewan. Nah, kita sudah naik tingkat dari tadinya jaringan, kemudian kita ke sistem gerak. Di sistem gerak ini ada beberapa subbab. Yang pertama ialah rangka. Nah, rangka di sini berarti tulang. Rangka manusia adalah tulang kan? Karena kita khusus membahas mengenai rangka manusia, maka di sini kita akan membahas mengenai tulang tengkorak hingga tulang kaki. Ada jenis tulang, kemudian strukturnya, kemudian proses osifikasi. Osifikasi itu proses pembentukan tulang, kemudian susunan rangkanya, kemudian ke fungsi rangka. Lalu kita masuk ke subbab kedua yaitu otot. Nah, untuk otot sebenarnya hampir satu paket ya rangka dengan otot itu, karena jika rangka tidak ada maka otot tidak bisa bergerak ya, seperti itu. Nanti kita akan bahas lebih lanjut di materi ini. Nah, di otot ini ada macam-macam otot, kemudian sifat kerjanya, lalu ada fungsi otot, kemudian ke mekanisme kerjanya. Nah, selain rangka dan otot, sistem gerak kita terdiri atas sendi. Maka tubuh kita ada beberapa bagian yang bisa diputar seperti leher, kemudian ibu jari ya bisa diputar-putar, kemudian siku kita bisa digerakkan, lalu ada lutut dan lain sebagainya. Nah, di situ ada suatu organ yang namanya adalah sendi. Kemudian keempat kita akan masuk ke kelainan sistem gerak manusia. Nah, di sini kita akan membahas mengenai penyakit-penyakit atau kelainan yang diderita oleh seseorang ketika sistem geraknya tidak berfungsi, atau misalkan ada kecacatan dari lahir dan sebagainya. Lanjut ke bab selanjutnya yaitu sistem sirkulasi manusia. Nah, di sini kita akan membahas mengenai bagian-bagian darah yang meliputi sel darah merah yang disebut dengan eritrosit, kemudian sel darah putih yang disebut dengan leukosit, dan keping darah yang disebut dengan trombosit. Masuk ke bagian kedua yaitu sistem penggolongan darah. Sebenarnya ada banyak sistem penggolongan darah, namun kita akan membahas mengenai sistem ABO dan sistem Rhesus. Nah, di sistem ABO ini ada 4 jenis golongan. Yang pertama ada A, kemudian B, AB, dan O. Lalu untuk sistem Rhesus ada Rhesus positif, ada Rhesus negatif. Kemudian kita akan membahas mengenai alat-alat peredaran darah. Ada pembuluh darah, kemudian
ada jantung. Nah, jantung di sini merupakan vokal utama alat peredaran darah. Lalu kita masuk ke proses peredaran darah. Nah, di proses peredaran darah ini kita akan membahas mengenai peredaran darah terbuka, peredaran darah tertutup, kemudian peredaran darah kecil, dan peredaran darah besar. Nah, masuk ke subbab selanjutnya yaitu mengenai limfa. Lalu yang keenam ialah kelainan sistem sirkulasi, di mana akan dibahas mengenai kelainan atau penyakit-penyakit yang diderita oleh manusia disebabkan karena sistem sirkulasinya terganggu kinerjanya. Contohnya ialah penyakit stroke, kemudian hipertensi, lalu ada lagi anemia, dan masih banyak lagi kelainan-kelainan yang diderita oleh manusia disebabkan karena sirkulasinya terganggu. Masuk ke bab selanjutnya yaitu mengenai sistem pencernaan. Di sistem pencernaan ini ada subbab zat makanan. Nah, di zat makanan ini kita akan membahas mengenai karbohidrat, protein, lemak, kemudian ada vitamin, mineral, dan masih banyak lagi zat makanan yang akan dibahas. Lalu yang kedua ada BMR dan BMI. Nah, ini menyangkut tinggi badan dan berat badan ideal. Lalu yang ketiga ialah menu sehat. Nah, di menu sehat ini adalah pembahasan mengenai makanan-makanan apa saja sih yang seharusnya, bukan seharusnya ya, sebaiknya dikonsumsi dan sebaiknya tidak dikonsumsi, begitu. Lalu kita masuk ke teknologi pengolahan pangan. Di sini kita akan mengenal beberapa teknologi dalam pengolahan bahan makanan sehingga dia jadi suatu makanan yang bisa dikonsumsi. Lalu kita baru masuk ke sistem pencernaan manusia. Nah, di sini kita akan bahas ada saluran pencernaan, ada kelenjar pencernaan. Nah, di sini ada gambarnya ya sebagai pelengkap. Ini adalah saluran pencernaan dan juga kelenjar pencernaan. Kemudian sistem pencernaan ruminansia. Sistem pencernaan ruminansia ini adalah pembahasan mengenai sistem pencernaan hewan-hewan yang memakan rumput. Contohnya ialah sapi, kemudian kambing, kelinci, masih banyak lagi ya hewan-hewan yang memakan rumput. Nah, di sini kita akan membahas sistem pencernaan mereka itu seperti apa. Lalu yang terakhir ialah kelainan pada sistem pencernaan manusia. Untuk kelainan kita hanya akan membahas di pencernaan manusia saja. Jadi penyakit-penyakit apa saja sih yang diderita seseorang ketika sistem pencernaannya terganggu. Misalnya kita kenal penyakit MAH atau penyakit lambung. Kemudian kita kenal diare. Lalu kita kenal sembelit. Nah, dan masih banyak lagi penyakit-penyakit yang disebabkan karena sistem pencernaannya terganggu. Lalu, ini adalah bab terakhir di semester 1, kita akan membahas mengenai sistem pernapasan. Yang pertama ada alat-alat pernapasan, kemudian ke sistem pernapasan hewan, tapi hanya sedikit hewan yang dibahas di sini, yaitu serangga dan burung. Kemudian kita masuk ke kelainan sistem pernapasan ini. Jadi, apa saja sih penyakit-penyakit yang diderita oleh seseorang ketika sistem pernapasannya terganggu. Kemudian yang keempat yaitu masuk ke fenomena pencemaran udara dan pengaruhnya terhadap sistem pernapasan. Itu adalah materi-materi yang akan dibahas di semester 1 ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.